Halo Grisi, pernah gak sih kamu ngerasain mimpi yang sama berulang kali? Misalnya mimpi jatuh dari tempat tinggi, dikejar-kejar, atau berada di tempat asing yang gak pernah kamu kunjungi. Anehnya, suatu hari mimpi itu kejadian beneran di dunia nyata. Fenomena ini sering disebut dream loop atau siklus mimpi berulang. Pertanyaannya, ini cuma kebetulan atau memang ada rahasia yang belum kita pahami? Nah, di sini aku bakal bantu jelasinnya seputar dream loop. Dream loop ialah kondisi ketika seseorang bermimpi tentang hal yang sama berulang kali. Bisa berupa kejadian, alur cerita, atau gambaran tertentu. Kadang mimpinya terasa sama persis, kadang ada sedikit perbedaan. Karena mimpi itu terasa sangat kuat dan nyata, orang jadi mudah mengingatnya. Nah, ketika di dunia nyata muncul kejadian yang mirip dengan isi mimpi tersebut, biasanya orang akan merasa, wah, ini kan sama seperti yang aku mimpiin, berarti mimpi aku jadi kenyataan. Dalam psikologi, fenomena ini disebut recurrent dreams atau mimpi berulang. Biasanya terjadi karena ada emosi atau masalah yang belum terselesaikan dalam diri seseorang. Misalnya, sedang mengalami stres, ada rasa cemas, menyimpan pengalaman traumatis, atau memiliki konflik dengan orang lain yang masih terbawa pikiran. Yang pertama, karena masalah emosi yang belum selesai. Misalnya, kita lagi sedih, takut, atau marah, otak tetap memikirkan perasaan itu saat kita tidur. Kalau masalahnya belum benar-benar selesai, otak sering memutar ulang mimpi dengan tema yang sama, seolah-olah lagi mencari cara untuk menyelesaikannya. Yang kedua, otak lagi mengolah ingatan. Saat tidur, otak seperti sedang merapikan file ingatan kita. Potongan pengalaman sehari-hari bisa tersusun ulang jadi cerita mimpi. Kalau ada hal yang sering dipikirin, kemungkinan besar itu akan muncul lagi dalam mimpi. Yang ketiga, dipicu oleh hal di sekitar kita. Bau tertentu, lagu, atau obrolan kecil di siang hari bisa jadi pemicu. Malamnya, otak menangkap hal itu dan menjadikannya bahan mimpi dengan tema yang sama. Yang keempat, kebiasaan otak. Kalau otak sudah terbiasa memutar satu jenis cerita atau gambaran, dia bisa mengulanginya terus dalam mimpi sampai kita benar-benar bisa memproses atau menghadapinya. Pertama, kebetulan aja. Ketika kita mimpi berkali-kali setiap malam, dari ribuan mimpi selama hidup, wajar kalau ada beberapa yang kebetulan mirip dengan kejadian nyata. Jadi, meskipun terlihat menakjubkan, sebenarnya itu bisa jadi cuma kebetulan aja. Yang kedua, ingat yang cocok, lupa yang enggak. Otak kita cenderung lebih mudah ingat mimpi yang pas sama kejadian nyata. Sementara mimpi lain yang gak kejadian, biasanya kita lupa. Akhirnya kita merasa mimpi jadi nyata lebih sering daripada sebenarnya. Yang ketiga, menafsirkan ulang. Kadang setelah suatu kejadian, kita mengingat mimpi dengan cara yang sedikit diubah supaya terlihat cocok. Contohnya, misalkan mimpi ada anak kecil pakai jaket merah, lalu di dunia nyata, lihat anak dengan sweater merah. Terasa sama, padahal detailnya beda. Yang keempat, tanpa sadar ikut memengaruhi kita. Mimpi bisa bikin kita lebih peka atau bahkan mengubah perilaku. Misalnya, mimpi tentang wawancara kerja bikin kita lebih siap, lalu benar-benar dapat panggilan kerja. Jadi seolah-olah mimpi itu jadi kenyataan. Yang kelima, otak lagi latihan prediksi. Saat tidur, otak kadang mensimulasikan kemungkinan masa depan, semacam latihan menghadapi situasi. Jadi kalau kejadian nyata mirip dengan simulasi itu, kita merasa mimpi itu sudah meramalkannya. Yang pertama, hippocampus. Bagian ini seperti alat pemutar ulang memori. Saat tidur, terutama di fase awal, hippocampus memutar kembali potongan kenangan untuk dirapikan dan disimpan lebih kuat di otak. Yang kedua, amigdala. Ini pusat emosi di otak. Saat tidur REM, amigdala sangat aktif, sehingga mimpi sering terasa penuh emosi, misalnya takut, cemas, atau haru. Yang ketiga, korteks prefrontal medial. Bagian otak ini biasanya mengatur logika dan penalaran, tapi saat tidur REM, aktivitasnya menurun. Itulah sebabnya mimpi sering terasa aneh, tidak masuk akal, atau melompat-lompat ceritanya. Yang keempat, jaringan memori dan asosiasi. Otak suka menggabungkan potongan memori dari berbagai waktu. Hasilnya bisa berupa cerita mimpi yang campur aduk, kadang masuk akal, kadang tidak. Yang
Yang kelima, predictive coding atau teori prediksi. Ada teori yang bilang, otak itu seperti mesin peramal kecil. Saat tidur, otak mencoba membangun model dunia dan menguji kemungkinan masa depan. Jadi, kadang mimpi terasa seperti simulasi atau latihan menghadapi kejadian nyata. Yang pertama, stres dan cemas. Kalau pikiran lagi banyak beban, otak lebih sering memutar ulang masalah itu di dalam mimpi. Akhirnya, mimpi berulang jadi lebih sering muncul. Kedua, trauma atau PTSD. Orang yang pernah mengalami kejadian berat biasanya mengalami mimpi berulang berupa mimpi buruk atau flashback seolah kejadian itu terulang lagi di tidur. Ketiga, pola tidur yang berantakan. Misalnya sering begadang, kurang tidur, atau baru berhenti minum obat atau alkohol. Kondisi ini bisa bikin fase tidur REM jadi lebih intens, sehingga mimpi terasa lebih jelas dan sering berulang. Yang keempat, pengaruh obat-obatan atau narkotika. Beberapa jenis obat bisa mengubah cara kerja otak saat tidur, sehingga mimpi jadi lebih aneh, kuat, atau sering berulang. Di banyak budaya, mimpi sering dianggap sebagai pertanda atau bahkan ramalan masa depan. Tapi menurut sains modern, belum ada bukti kuat kalau mimpi benar-benar bisa secara konsisten memprediksi apa yang akan terjadi. Penjelasan ilmiah biasanya lebih ke arah bagaimana otak bekerja, mengolah memori, membuat simulasi kejadian, dan kadang terjebak bias pikiran kita sendiri. Kalau secara spiritual kamu percaya mimpi punya makna khusus, itu sah-sah aja. Justru seringkali mimpi bisa memberi pengalaman emosional yang dalam. Hanya saja penting juga untuk membedakan mana yang berdasarkan keyakinan pribadi dan mana yang memang terbukti secara ilmiah. Yang pertama, catat mimpi atau dream journal. Begitu bangun tidur, coba langsung tulis mimpi kamu. Catat detailnya, siapa yang ada di mimpi, tempatnya di mana, warna yang terlihat, dan perasaan apa yang kamu rasakan. Jangan lupa kasih tanggal. Ini berguna supaya kita bisa melihat pola yang muncul dan gak gampang salah ingat. Yang kedua, cari tema utama dari mimpi. Tanyakan ke diri sendiri, perasaan apa yang paling kuat di mimpi itu? Takut, bersalah, malu, atau sedih? Lalu, apakah temanya berulang? Misalnya selalu dikejar, jatuh, atau kehilangan sesuatu. Jawaban ini bisa jadi petunjuk tentang masalah batin yang sebenarnya sedang diproses oleh otak kita. Yang ketiga, imagery rehearsal therapy atau teknik untuk mimpi buruk. Kalau mimpi buruk sering terulang, coba tulis kembali mimpi itu di kertas. Lalu ubah ceritanya jadi versi yang lebih aman atau positif. Setelah itu, latih diri untuk membayangkan versi baru ini beberapa kali saat masih sadar. Penelitian menunjukkan cara ini bisa membuat mimpi buruk berulang jadi berkurang intensitasnya. Yang keempat, lucid dreaming atau sadar kalau lagi mimpi. Ada teknik untuk bisa mengontrol mimpi. Caranya dengan latihan reality check sehari-hari, misalnya sering cek jam, baca tulisan, atau lihat tangan sendiri. Lalu sebelum tidur, tanamkan niat, kalau aku mimpi, aku akan sadar bahwa ini mimpi. Kalau berhasil, kita bisa lebih leluasa mengubah jalan cerita mimpi. Yang kelima, jaga kebersihan tidur atau sleep hygiene. Tidur yang sehat bisa bikin mimpi lebih stabil. Caranya, tidur di jam yang konsisten, kurangi main HP sebelum tidur, hindari alkohol atau kafein berlebihan. Yang keenam, terapi bicara atau konseling. Kalau mimpi berulang muncul karena cemas berlebihan atau gangguan tidur, ngobrol dengan psikolog atau terapis bisa sangat membantu. Yang ketujuh, cari bantuan profesional jika terlalu mengganggu. Kalau mimpi berulang terasa traumatis, bikin susah tidur, atau sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya segera minta bantuan ke psikolog, psikiater, atau terapis trauma. Jadi Gracie, fenomena dream loop ini nunjukin bahwa mimpi bukan sekedar bunga tidur. Kadang ia membawa pesan, peringatan, bahkan bayangan masa depan. Apakah ini cuma kerja otak bawah sadar? Atau memang ada kekuatan misterius yang belum kita pahami? Jawabannya masih jadi teka-teki. Sekarang aku mau tanya, kamu sendiri pernah gak mimpi yang sama berulang kali, lalu suatu hari jadi kenyataan? Ceritain di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Bye-bye!